Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Batu Raja. Kabupaten ini terkenal dengan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak suku Ogan di Provinsi Sumatera Selatan. Namun di lain sisi, juga terdapat suku Komering, Dayak, Jawa, Bali, Batak dan Lampung. Penduduk Ogan Komering Ulu berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 367.603 jiwa. Selain suku Ogan, suku asli Batu Raja yang berada di seluruh wilayah Ogan Komering Ulu juga terdapat suku lain seperti suku Lampung Komering sebagian berada di Batu Marta, Kota Batu Raja, Lengkiti, dan Soso Buah Rayap. Suku Tionghoa berada di Kota Batu Raja yang masuk ke Batu Raja sebelum masa Belanda. Suku Jawa dan Bali berada di Kota Batu Raja. Semidang Aji, Peninjauan, Sinar Peninjauan, dan sekitarnya khusus suku Jawa yang ada di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan disinyalir sudah ada sejak tahun 1556 Masehi. Oleh pemerintah Kabupaten Oku sudah ditetapkan sebagai tahun berdirinya Desa Lubuk Rukam. Suku Daya Lengkiti, suku Batak yang berdomisili di hampir setiap wilayah Batu Raja, dan wilayah Batu Marta, sedangkan suku Minang berdomisili di Kota Batu Raja. Nama Kabupaten Ogan Komering Ulu diambil dari nama dua sungai besar yang melintasi dan mengalir di sepanjang wilayah Kabupaten Oku, yaitu Sungai Ogan dan Sungai Komering. Berdasarkan sejarah, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 1997 tanggal 20 Januari tahun 1997, tahun 1878 ditetapkan sebagai tahun kelahiran nama Ogan Komering Ulu. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sumatera Selatan menjadi provinsi di dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB 100/1950 tanggal 20 Maret tahun 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Batu Raja. Sejalan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 2 Kota Praja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821, Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kota Batu Raja dahulu merupakan kota administratif, dan sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenal adanya kota administratif dan kota administratif Batu Raja kembali menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347. Maka pada tahun 2003 Kabupaten Oku resmi dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur dengan ibu kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan dengan ibu kota Muara II, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku dengan ibu kota Batu Raja. Di Kabupaten Komering Ulu juga terdapat beberapa perusahaan besar yaitu PT Semen Batu Raja Tbk, PT Minanga Ogan, PT Mitra Ogan, PT Bakti Nugraha Yuda Energi atau PLTU Batu Raja. Sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam membantu laju perekonomian. Oleh karena itu keberadaan industri sebagai salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Oku telah memberi pengaruh dalam perekonomian daerah.
Walaupun secara demografi mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sebagai petani, jumlah industri kecil atau rumah tangga yang terdaftar di Dinas Perindak dan Koperasi UKM Kabupaten Oku terus mengalami peningkatan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku dalam menangani perindustrian diarahkan pada peningkatan pertumbuhan industri dan kerajinan, produksi dan daya saing penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan pangsa pasar. Program-program yang dilaksanakan untuk memajukan industri di Kabupaten Oku adalah program pengembangan industri kecil, menengah dan bantuan melalui program pengembangan industri kecil dan menengah berusaha untuk meningkatkan keterampilan para pengusaha dan pengrajin, sementara kebijakan pembangunan sektor industri, perdagangan dan koperasi UKM di Kabupaten Oku diarahkan pada penumbuhan, pembinaan dan pengembangan industri perdagangan kecil dan menengah serta koperasi. Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Oku telah dilaksanakan pembangunan dan penataan lingkungan pasar induk Baturaja, dan guna meningkatkan daya saing pasar tradisional telah dilakukan pembinaan unit pasar peninjauan, pasar Ulak Pandan, pasar Tangsi Lontar, pasar Lengkayap, pasar lama dan pasar baru. Selanjutnya juga dilakukan upaya peningkatan pengawasan aktivitas perdagangan melalui kegiatan penerbitan tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, dan monitoring perkembangan harga dan stok barang, sembako dan barang strategi serta garam beriodium. Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada posisi yang cukup strategis karena dihubungkan oleh sistem jaringan jalan arteri primer lintas tengah Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai wilayah yang ada di perlintasan Kabupaten Ogan Komering Ulu menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dengan kota-kota di Pulau Jawa. Selain itu, akses ke Kabupaten Ogan Komering Ulu selain menggunakan kendaraan roda 4 dapat pula melalui jaringan kereta api yang merupakan angkutan barang dan penumpang yang menghubungkan kota Palembang, Baturaja dan Tanjung Karang. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir adalah 4.797,06 km persegi. Sementara menurut data Ogan Komering Ulu dalam angka BPS yang mengacu pada pemetaan BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu, luas Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi 361.760 ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021 ini adalah luas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sampai akhir tahun 2015, administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 kelurahan dan 143 desa dengan ibu kota kabupatennya adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur. Kecamatan Lubuk Batang merupakan wilayah paling luas yaitu sekitar 747 km persegi atau 15,57%. Disusul Kecamatan Semidang Aji yaitu dengan luas wilayah 714 km persegi atau 14,88% dan Kecamatan Peninjauan 618,68 km persegi atau 12,90%. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lengkiti yaitu 22 desa dan Kecamatan Semidang Aji yaitu 21 desa. Jarak terjauh dari ibu kota kabupaten atau Baturaja ke ibu kota kecamatan adalah Kecamatan Sinar Peninjauan atau Marga Bakti yaitu sekitar 68 km, Kecamatan Ulu Ogan atau Mendingin yang berjarak sekitar sejauh 65 km, serta Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya atau Kedaton yaitu sekitar 65 km.
Selamat datang di Kota Metro. Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung yang berjarak 52 km dari kota Bandar Lampung serta merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota ini juga merupakan kota yang memiliki tingkat kemacetan paling rendah di Provinsi Lampung. Kota Metro masuk dalam daftar 10 kota di Indonesia dengan biaya hidup terendah ke-9 di Indonesia serta urutan kedua di Pulau Sumatera berdasarkan survei BPS tahun 2017. Kini Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju menuju visi dan misinya sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga di Provinsi Lampung dengan memperbaiki sektor pendidikan, keamanan dan kebersihan, serta meningkatkan fasilitas publik, pengoptimalan ruang terbuka hijau dan mempercantik tiap sudut kota dengan dibangunnya taman-taman kecil. Kota Metro juga merupakan target cetak biru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai kawasan strategis dan target pengembangan kota metropolitan setelah Bandar Lampung. Wilayah Kota Metro yang berada di selatan garis khatulistiwa pada umumnya beriklim humid tropis dengan kecepatan angin rata-rata 70 km per hari dan ketinggian wilayah berkisar antara 25 sampai 60 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 26 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 80% sampai 91% dan rata-rata curah hujan per tahun 2264 sampai dengan 2868 mm. Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Metro merupakan wilayah yang relatif datar dengan kemiringan sekitar 6 derajat, tekstur tanah lempung dan liat berdebu berstruktur granular serta jenis tanah pozolik merah kuning dan sedikit berpasir. Sedangkan secara geologis wilayah Kota Metro didominasi oleh batuan endapan gunung berapi jenis GO. Pola penggunaan lahan di Kota Metro secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua jenis penggunaan, yaitu lahan terbangun atau built up area dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lain-lain. Kawasan tidak terbangun di Kota Metro didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis yang mencapai 2.982,15 hektar atau 43,38% dari luas total wilayah. Selebihnya adalah lahan kering pekarangan sebesar 1.198,68 hektar. Tegalan 94,49 hektar dan sawah non-irigasi sebesar 41,50 hektar. Kota Metro memiliki batas-batas wilayah di bagian utara berbatasan dengan Punggur, Lampung Tengah dan Pekalongan. Lampung Timur di bagian timur berbatasan dengan Pekalongan, Lampung Timur dan Batanghari, Lampung Timur. Di selatan berbatasan dengan Metro Kibang, Lampung Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Trimurjo, Lampung Tengah. Jalan protokol dan jalan utama dihijaukan, ruas jalan masuk dan keluar metro mulai dilebarkan tanpa memangkas jalur pedestrian. Sarana jalan bagi kelancaran arus lalu lintas sangat penting, artinya bagi kota yang dikenal sebagai kota penting kedua di Provinsi Lampung. Untuk saat ini Kota Metro belum memiliki jalur kereta api. Tetapi pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan pengembangan 9 trase jalur kereta api guna meningkatkan distribusi kekayaan dan mendorong perekonomian Lampung. Di dalam master plan tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan jalur kereta api yang diusulkan dan menjadikannya hasil final dari kajian yang dilakukan, dan Metro mendapatkan trase Tegineneng Metro dan Metro Sukadana sehingga kedepannya Kota Metro akan terhubung dengan sistem perkeretaapian nasional di Provinsi Lampung. Terletak 52 km dari Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, Metro juga dikenal sebagai kota pendidikan yang setiap pagi angkutan umum dari Lampung Tengah, Pesawaran dan Lampung Timur penuh dengan pelajar yang menimba ilmu di kota ini. Demikian sebaliknya di siang hari saat pulang sekolah, sehingga angkutan kota tersebar ke segala penjuru wilayah yang mempermudah mobilitas pelajar dan penduduk Metro. Selain itu banyak pula pedagang dari kabupaten tersebut yang melakukan jual beli barang dan jasa di kota ini melalui angkutan kota. Namun saat ini angkutan tersebut banyak yang tidak aktif karena tergerus oleh modernisasi dengan menjamurnya kendaraan roda 2. Kota Metro memiliki satu terminal bus besar, yaitu Terminal Induk Mulyojati 16C yang merupakan terminal terbesar di Kota Metro dan salah satu tersibuk di Lampung. Terminal Induk Mulyojati 16C melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh yang melayani rute ke kota-kota di Sumatera dan Jawa.
Terminal Induk Mulyojati 16C belum pernah dilakukan renovasi sejak pertama dibangun sehingga kesan kumuh dan tak terawat tampak jelas di terminal ini. Mayoritas penduduk kota Metro berasal didominasi oleh etnis Jawa, dan etnis berikutnya yang cukup sering ditemui di kota Metro yaitu suku Lampung, suku Sunda, suku Banten, suku Batak, suku Minang, suku Palembang, serta etnis Melayu dan etnis Tionghoa. Etnis Jawa di kota Metro tersebar di hampir semua kawasan kota dan umumnya telah membaur dengan etnis lain sejak masa kolonialisme. Masyarakat Metro yang plural menggunakan berbagai bahasa seperti bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung dan beberapa bahasa daerah lainnya seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, namun umumnya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Program kolonisasi yang dilakukan Belanda terhadap transmigran dari Jawa serta pembukaan lahan yang dilakukan oleh kolonis yang dibawa oleh Belanda tersebut membuat di kota Metro banyak dijumpai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Mata pencaharian penduduk kota Metro bergerak pada sektor pemerintahan, sektor perdagangan, sektor pertanian, transportasi dan komunikasi serta konstruksi. Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya, penduduk kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah ini seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur yang mencari nafkah dengan berdagang dan menjual jasa. Karena itu di pagi, siang dan sore hari penduduk Metro lebih padat dibanding jumlah penduduk resminya. Islam adalah agama mayoritas yang dianut masyarakat kota Metro. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sejarah kelahiran kota Metro bermula dengan dibangunnya kolonisasi dan dibentuk sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Sebelum tahun 1936 Trimurjo adalah bagian dari Onder Distrik Gunung Sugih yang merupakan bagian dari wilayah Marganuban. Kawasan ini adalah daerah yang terisolasi tanpa banyak pengaruh dari penduduk lokal Lampung, namun pada awal tahun 1936 pemerintah kolonial Belanda mengirimkan migran orang-orang Jawa atau kolonis ke wilayah ini untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan. Kelompok pertama tiba pada tanggal 4 April tahun 1936. Pada tanggal 9 Juni tahun 1937 nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik atau setingkat kecamatan dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik atau asisten Demang pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang asisten Demang, sedangkan distrik dikepalai oleh seorang Demang, sedangkan atasan daripada distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang controller berkebangsaan Belanda. Setelah invasi Jepang di Indonesia pada tahun 1942 semua personil Belanda dievakuasi atau ditangkap. Program migrasi dilanjutkan di bawah nama Kakari Imin dan 70 migran Jawa digunakan sebagai kerja paksa dalam pembangunan landasan di Natar dan Astra Kesetra serta berbagai bunker dan aset strategis lainnya dan mereka yang menolak ditembak. Warga kurang gizi dengan hasil panen mereka yang diambil oleh pasukan pendudukan Jepang dan penyakit menyebar secara merajalela ke seluruh warga yang dibawa oleh kutu kematian umum terjadi sedangkan para perempuan termasuk istri-istri para pekerja paksa diambil sebagai wanita penghibur. Pada zaman Jepang, Residente Lampung Se Distriken diubah namanya oleh Jepang menjadi Lampung Shu. Lampung Shu dibagi dalam 3 ken, yaitu Teluk Betung Ken, Metro Ken dan Kota Bumi Ken. Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang 1945 maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung Tengah termasuk Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan ketetapan Residen Lampung nomor 153D tahun 1952 tanggal 3 September tahun 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli tahun 1956 ditetapkan menghapuskan daerah marga-marga dalam Keresidenan Lampung, menetapkan
menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam Keresiden Lampung dengan nama negeri sebanyak 36 negeri. Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan. Dengan dihapuskannya pemerintahan marga maka sekaligus sebagai nantinya dibentuk pemerintahan negeri. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September tahun 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Pada perkembangannya 5 desa di sebelah selatan aliran Sungai W sekampung dibentuk menjadi sebuah kecamatan baru yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana yang sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur.